Korsila geser lagi ya. Terima kasih Bapak yang sudah ini menulis sebuah pertanyaan. Tapi ini jadi pertanyaan dari Bapak Jemaah, bagaimana cara menjaga kesehatan untuk orang tua yang sudah lansia. Alhamdulillah Pak ya, saya juga masih mempunyai Bapak Ibu yang masih komplit. Mudah-mudahan orang tua kita semua, kakek nenek kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kepercayaan kesehatan jasmani maupun rohani dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Mudah-mudahan pertanyaan ini memberikan manfaat untuk kita semua, terutama kepada orang tua kita maupun kakek nenek kita. Insyaallah kita akan bahas. Jadi ada tip-tip cara-cara menjaga kesehatan untuk orang tua yang sudah lansia. Kita sebutkan dulu Bu ya, Pak. Yang pertama itu tetap aktif. Tetap aktif di sini. Aktif yang pertama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, beribadah. Yang kedua aktif dalam hal fisik yaitu olahraga. Nah, yang kedua ini caranya, yang kedua itu mengkonsumsi makanan sehat. Tapi sehat juga tidak berlebih, seperti itu. Yang ketiga, caranya itu waktu istirahat yang cukup, tidak berlebih. Nah, yang keempat, memanjangkan silaturahmi. Yang kelima, menjaga ingatan tetap kuat. Yang keenam, menjaga ingatan agar tetap bahagia. Insyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah kita bahas cara yang pertama nih. Cara yang pertama itu tetap aktif. Tetap aktif itu apa? Di sini aktif menjalin hubungan dengan Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena Allah yang menciptakan segalanya. Yang ada di langit maupun yang di bumi, semua aras ini adalah Allah Maha Penciptanya. Kalau kita lihat, kita kaji dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Jadi kita mudah-mudahan kita sebagai anak, kita sebagai cucu bisa watawassaw bil haq, mengingatkan kepada kedua orang tua kita yang masih dalam keadaan sehat walafiat, kepada kakek nenek kita yang mungkin yang sudah berumur. Cobalah kita selalu aktif menjalin hubungan kepada Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa aktif di sini bisa beribadah, menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnahnya. Subhanallah. Aktif yang kedua ini ada aktif secara fisik, yaitu berolahraga. Dan ini pun olahraganya jangan yang berat-berat, tapi yang ringan-ringan saja. Ya, Bapak Ibu yang punya orang tua, kakek nenek, ini olahraga yang ringan-ringan saja. Mungkin bisa jalan kaki lah, gitu kan. Karena olahraga di sini yaitu dampaknya sangat luar biasa, sangat positif sekali. Nih, dampak yang pertama itu meningkatkan kekebalan tubuh, itu imunitas. Jadi jarang terkena penyakit. Yang kedua, meningkatkan produksi hormon endorfin yang bisa mengurangi stres. Jadi hormon endorfin ini adalah hormon yang dihasilkan kimiawi dari tubuh kita. Seperti itu. Yang ketiga itu menjaga berat badan tetap normal dan ideal. Jadi kalau misalnya udah lansia atau sudah berumur, biasanya berat badannya itu naik turun. Mungkin disebabkan mungkin asupan makanan yang kurang, gitu kan, seperti itu.
Jadi mudah-mudahan dengan olahraga ini orang tua kita, kakek dan nenek kita itu bisa berat badannya itu terjaga tetap normal. Mudah-mudahan syukur ideal seperti itu. Yang terakhir, dampak dari olahraga yang sangat positif itu meningkatkan kekuatan tulang, tidak keropos. Mungkin kalau kita tahu kita mempunyai orang tua atau kakek nenek kita, ada yang bungkuk atau ada yang tulangnya itu sudah tidak kuat berjalan lama gitu kan, terus ketika kita berdiri itu sudah balik lagi ke semula, jadi duduk lagi atau tiduran seperti itu. Mudah-mudahan dengan aktif kita dalam olahraga, orang tua kita, kakek nenek kita bisa menimbulkan dampak positif yang 4 ini. Mudah-mudahan, amin. Yang kedua, cara yang kedua untuk menjaga kesehatan untuk orang tua yang sudah lansia itu diantaranya mengkonsumsi makanan sehat, tidak berlebih, halal, thayyib atau halal yang baik. Karena dalam surah Al-Baqarah, ini ada potongan surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Kata Allah tuh. Ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya yang ketiga, waktu istirahat yang cukup, seperti tidur yang cukup atau relaksasi. Nah, yang keempat, memanjangkan silaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan orang lain agar tidak mudah stres dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi bahagia aja terus tuh. Kalau udah tua mah kan pengen ngobrol gitu kan, sharing seperti apa. Jadi kalau kita lihat dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, jika ingin kita itu diluaskan rizki atau panjang umur, itu kan, maka perpanjang silaturahmi. Rizki di sini kan bisa rizki sehat, bisa berbentuk finansial atau rizki yang segala macamnya. Itu kan panjang umur tuh. Panjang umur itu bukan berarti kita umur kita ditambah secara fisik, secara dohir. Tapi mungkin kalau kita sudah tidak ada di dalam dunia ini, kita masih dikenal. Subhanallah. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang kelima, caranya itu menjaga ingatan tetap kuat. Tidak hanya tubuh, otak pun perlu latihan agar tetap aktif supaya ingatan lansia tetap kuat, tidak pikun tuh kan. Bisa dengan mengaji Al-Quran, terus zikir, menghafal tulisan yang sifatnya itu merujuk kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Yang terakhir, cara yang terakhir itu untuk menjaga kesehatan orang tua yang sudah lansia itu menjaga ingatan agar tetap bahagia, jangan memberikan beban kepada orang tua kita maupun kepada kakek nenek kita. Jadi harus dijadikan raja atau ratu seperti itu. Jadi ingatannya itu bahagia terus, gak ada ngeluh atau gak ada seperti apa beban yang membuat orang tua kita atau kakek nenek kita itu membuat imunnya itu turun, kesehatannya itu turun, dan akan berdampak bermacam-macam penyakit akan datang. Jadi selalu berpikiran, mengingatkan, selalu berpikiran husnuzon, berpikiran positif, baik, agar sensitif dari emosional itu turun, jadi tidak gampang stres. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, bisa ingatkan kepada orang tua kita, kakek nenek kita. Seperti itu. Mudah-mudahan pertanyaannya sangat baik, thayyib.